Baik, kita lanjutkan dengan pemaparan ketiga yaitu Pak Toto Amin Sufianto, pengamat pendidikan dan Rektor Institut Media Digital MTek. Silakan Pak Toto, ini mudah-mudahan semakin memperluas wawasan kita ya bagaimana pendidikan tinggi ini bisa diterapkan di Indonesia. Silakan Pak Toto. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Nuramalia. Izin saya share screen. Ups. Baik, apakah sudah terlihat paparan saya? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Beni, Dr. Beni Bandanajaya dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Kemendikbudristek. Kemudian kolega narasumber tadi yang sudah menampilkan paparan yang menarik mengenai fleksibilitas, Bapak Profesor Dr. Niko Sudibyo dari Universitas Pelita Harapan, dan juga rekan penanggap Mas Indra dan Mbak Pujiarti Anggiasari. Dan mudah-mudahan nanti ada penutup dari Pak Saur Barat yang merangkum semua teman kita. Sesuai dengan yang ditugaskan oleh panitia, saya akan menekankan pada akses pendidikan tinggi dari sisi keadilan, etika, dan masa depan. Seperti diketahui bahwa angka yang kita ketahui saat ini adalah 60.000, meskipun menurut Pak Beni tadi sebenarnya 17.000 yang confirm belum daftar ya. Di sini ada calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi ini, tapi memilih tidak daftar ulang gitu ya. Nah, ini setara dengan sekitar 10% dari peserta yang diterima atau akumulasi dari seluruh jalur penerimaan perguruan tinggi negeri. Jadi baik itu SNBP, SNBT, dan Mandiri. Bebannya adalah antara lain yang paling menarik di sini kalau ditelaah alasannya adalah uang kuliah tunggal yang tinggi. Jadi beban biaya mencapai jutaan rupiah per semester. Kemudian ketidaksesuaian jurusan, tadi sudah disebut Pak Beni. Kemudian verifikasi KIP kuliah gagal. Jadi banyak dari anak-anak kita ini yang mengambil tes, tapi kemudian mencoba peruntungan kira-kira dapat KIP enggak ya gitu atau beasiswa. Ketika opsi-opsi itu tidak ada, mereka memutuskan untuk batal mendaftar. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita. Di sisi lain, tekanan kursi PTN ini kian ketat. Jadi seperti hukum ekonomi, jadi kalau makin ketat biasanya makin mahal. Nah, pendaftar SNBP ini terus naik, daya tampung terbatas. Jadi keketatan bertahan di kisaran 20%. Artinya apa? Jadi dari hanya satu pendaftar yang diterima dari 5 gitu ya, 5 orang, kira-kira begitu. Jadi dan ini bisa kelihatan dari statistiknya dari tahun 2022 sampai 2026 itu pendaftar SNBP itu naik sampai mencapai terakhir itu 806.000. Di tingkat keketatan tadi 20,1%, total daya tampung PTN 2026 ini jauh di bawah jumlah pendaftar. Kemudian juga lonjakan pendaftar SNBP sejak 2002 itu sekitar 31%. Nah, mengapa mereka mundur? Ini yang menarik untuk ditelaah lebih jauh, yaitu biaya di luar jangkauan. UKT mencapai jutaan rupiah, kemudian pada prodi tertentu bahkan seperti kedokteran yang tembus puluhan juta per semester. Ini tentu buat banyak keluarga miskin di Indonesia akan impossible ya, tidak mungkin gitu ya untuk mengambil jurusan kedokteran. Kemudian ketidaksesuaian jurusan diterima di pilihan ketiga atau keempat, lalu memilih jalur mandiri, menunda atau mundur sepenuhnya.
verifikasi KIPK gagal, jadi lolos seleksi namun jaminan bantuan tak terbit. Akhirnya mereka memutuskan mundur gitu ya. Ah, ketika satu kursi berharga puluhan juta rupiah, ini membuat biaya itu di luar biaya hidup dan uang pangkal, sehingga banyak calon mahasiswa yang memilih untuk mengundurkan diri. Dan ini contoh dari beberapa biaya yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran, contohnya ini yang paling ekstrim ya. Ya ini sekitar 200 sampai 250 juta uang pangkal jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Jadi ini hanya sekali bayar di luar UKT semesteran. Itu masih menjadi beban lagi. Nah, sebenarnya ada jaring pengaman yang ada, tetapi istilahnya masih bocor, yaitu permintaan KIP kuliah melonjak, tetapi kuota dan ketatnya verifikasi menyisihkan yang rentan. Pendaftar KIP kuliah menurut statistik adalah angka ribuannya itu adalah terus meningkat. Dari 151.000 2022 itu naik menjadi 255.000. Nah ini pelamar KIP ini yang lolos seleksi hanya separuh yang dinyatakan layak. Kemudian sekitar 15.000 mahasiswa itu kategori desi 5. Ini tersingkir dari KIPK pada seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026. Mereka yang layak untuk mendapatkan KIP ini adalah dari DSIL 1 dan 4. Dan ini juga termasuk untuk di Jakarta itu akan mendapatkan KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini skema yang sama dengan KIP tapi untuk warga Jakarta. Nah, desil 1 dan 10 siapa yang tertinggal? Jadi fokus pemerintah adalah desil 1 sampai 4. Jadi sangat miskin dan miskin. Sementara desil 5, rentan miskin ini adalah zona rawan tersisih atau kita sebutnya sebagai blind spot. Nah, sasaran utama di desil 1 dan 4 ini adalah sekitar 40% rumah tangga termiskin. Nah, ya sebut titik buta atau blind spot tadi di desil 5. Nah, inilah keluarga rentan miskin yang sering terlalu mampu untuk bantuan, namun terlalu lemah menanggung UKT penuh. Jadi data desil yang diperbarui tiap 3 atau 6 bulan itu membuat status mereka mudah berubah. Sekali naik sedikit, bantuan langsung gugur. Jadi ini, tetapi juga turunnya juga cepat ketika mereka PHK atau ada keluarga yang sakit. Jadi ini. Nah, sesuai dengan tema etika yang menjadi dasar dari pendidikan yang inklusif buat semua, itu adalah amanat konstitusi, itu negara wajib hadir. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini Undang-Undang Dasar 45, pasal 31 ayat 1. Sementara di pasal 31 ayat 3, sistem pendidikan nasional disengaja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana dengan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD? Ini mandatnya adalah di pasal 4, 20%. Sementara angka partisipasi kasar menjadi target tahun 2029 adalah 38%. Nah, bagaimana dengan target APK pendidikan tinggi? Saat ini adalah sekitar 30 tadi, 30%, ya 31%, seperti dilihat di sini. Indonesia tertinggal dibanding event Malaysia gitu ya, 43%, Thailand 49%, Singapura jauh lebih tinggi lagi. Pertanyaan etisnya adalah, bila akses ditentukan oleh kemampuan membayar, masihkah kita menunaikan amanat mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045? Cita-cita APK 60% itu adalah tercapai pada tahun 2045. Jadi lompatan hampir 2 kali lipat dari hari ini. Nah, pertanyaannya, mungkinkah itu dilakukan? Nah, kita harus melihat dengan baik kira-kira kelas menengah rentan jatuh miskin ini seperti apa kondisinya. Nah, perlambatan ekonomi 2025-2026 ini menekan daya beli dan memicu gelombang PHK. Keluarga yang dulu stabil kini tergelincir ke kelompok rentan miskin, tetapi status DTSN-nya mereka belum berubah. Ini ada sekitar dari 57,3 juta menjadi 47,8 juta. Ini kelas menengah menyusut. Jadi berkurang, Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada sekitar 15.000 calon mahasiswa baru dari Desi 5 yang lolos seleksi tetapi di luar prioritas KIP kuliah tahun 2026. Solusinya gimana? Jadi DTSN yang akurat itu harus diupdate setiap semester.
Pemutakhiran tahunan terlalu lambat untuk ekonomi yang bergejolak. Jadi kita harus mensinkronkan data dengan siklus daftar ulang. Harus diperbarui tiap semester. Pertama, jalur perbaikan data mandiri dengan verifikasi kampus. Kemudian ada kemungkinan pemicu PHK, ada keluarga yang sakit keras dan membutuhkan biaya, atau bencana langsung tercermin di situ, gitu ya, bencana alam. Kemudian juga kita harus melindungi desi 5 dan menengah bawah yang baru jatuh miskin. Jadi kalau ada orang kaya baru bisa orang miskin baru gitu, OMB. Nah, rekomendasi dan penutup, jalan menuju akses yang berkeadilan. Pertama, KIP kuliah parsial. Di sini skema bantuan bertingkat agar desi 5 dan keluarga rentan ikut terlindungi. Transparansi UKT, standarisasi dan pembatasan uang pangkal lintas PTN, khususnya yang prodi-prodi yang mahal seperti kedokteran. Kemudian data detesan akurat, artinya verifikasi cepat, pemutakhiran wajar, dan mekanisme banding yang mudah. Jadi ada keluarga yang mungkin di data lama itu dianggap mampu, tapi di data baru seharusnya mereka bisa mengajukan banding dan mengupdate data yang ada. Kemudian pendampingan calon mahasiswa, audit penyebab mundur, dan kanal bantuan sebelum daftar ulang ditutup. Saat tadi Pak Beni menyebut bahwa sampai tanggal 31 Juli masih ada peluang untuk memperbaiki data ini dan diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang belum daftar untuk ditanya paling tidak kenapa dan kalaupun ada kesulitan ekonomi bisa diberikan bantuan advokasi dan konsultasinya. Nah, perlu diingatkan lagi bahwa mencerdaskan bangsa adalah janji konstitusi dan fondasi Indonesia Emas 2045. Kita mungkin bisa menganggap angka yang tidak mengambil atau tidak mendaftar ulang itu tadi disebut Pak Beni 17.000 atau 2,3%. Saya kira kita harus menghindari angka-angka persen yang cenderung kecil memang. Tetapi kita harus berprinsip bahwa setiap kursi yang terselamatkan adalah satu masa depan bagi Indonesia. Jadi kalau 17.000 itu 17.000 masa depan Indonesia yang harus diselamatkan. Demikian dan mungkin ada sedikit tambahan yaitu bagaimana perbandingan PTN dan PTS. Saat ini jumlah PTS di Indonesia itu sangat besar. Satu PTN itu berbanding 22 PTS. Saat ini hampir 40% porsi mahasiswa baru itu dari jalur mandiri itu di sebuah PTN ternama. Jadi 40% jalur mandiri artinya mereka yang bayar dengan biaya yang cukup besar atau komersial. Kemudian pergeseran data tampung, PTN memacu kursi lewat SNBP dan Mandiri yang tadi dibilang mundur sampai 31 Juli, itu juga memberatkan PTS. Padahal kalau kita lihat ya di slide berikutnya, PTS ini adalah tulang punggung akses sebenarnya. Jadi 70% dari penerima KIP itu sebenarnya dia kuliah di PTS sebenarnya. Dan ini menjadi daya ungkit utama dari angka partisipasi kasar dari pendidikan tinggi. 32% APK itu sebenarnya masih timpang dan desil termiskin hanya 18,2% yang masuk ke APK tersebut. Jadi mengapa PTS menentukan akses? Yaitu karena PTS menjangkau daerah dan kelompok tanpa akses ke PTN. Contohnya di Sumatera Utara itu dari 314 mahasiswa PTS dibandingkan dengan 89.000 mahasiswa PTN. Jadi sangat banyak mahasiswa di PTS. Tadi sudah disebut 70% penerima KIP ada di sekolah swasta dan keberlanjutan PTS sebenarnya adalah syarat menuju APK Indonesia Emas 2045. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Toto. Jadi jelas sekali dalam pemaparan Pak Toto bahwa negara wajib hadir karena setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan kalau kita lihat perbandingan angka partisipasi, Indonesia itu terendah ya Pak untuk pendidikan tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dan kemudian juga hal lainnya yang juga menjadi konsentrasi adalah menyusutnya kelas menengah gitu ya dari 57,3 juta menjadi 47,8 juta. Dan juga ada kurang lebih 15.000 calon mahasiswa baru dari desil 5 itu yang lolos seleksi namun di luar prioritas KIP. Sehingga kemudian ada beberapa jalan menuju akses yang adil
yang diusulkan oleh Pak Toto dan ini menarik sekali. Jadi ada usulan dari Pak Niko dan ada usulan dari Pak Toto yang barangkali bisa dijadikan wacana untuk didiskusikan oleh kementerian. Baik, saya langsung saja kepada penanggap kita kali ini. Bagaimana Ibu Anggi udah ada di tempat kah? Puji Ariati Anggiasari, Kakak Anggi sudah ada di Zoom kah? Kalau belum kita masuk kepada Kakak Indra Karismiaji. Silakan Kakak Indra. Siap, terima kasih Kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya nggak panjang lebar ya untuk menanggapi diskusi kita hari ini. Mohon maaf tadi nggak bisa ikut dari awal, tapi problematika yang kita hadapi sekarang ini, khususnya kalau kita melihat bagaimana 60.000 calon mahasiswa yang sudah diterima di PTN em, tidak mendaftar ulang, itu sebelum itu juga kami sempat berdiskusi dengan beberapa rektor PTS di DIY Jawa Tengah sekitar sebulan yang lalu, di mana ada fenomena banyak sekali mahasiswa PTN yang karena tidak kuat membayar UKT, ini udah bicara semester 7 ke atas ya, harus pindah ke PTS. Jadi sekarang di Indonesia ternyata kuliah di PTN jauh lebih mahal daripada kuliah di PTS yang dosennya nggak dibiayai pemerintah, bukan PNS mungkin. Itu fenomena yang ada lah. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya melihat memang kita sekarang menghadapi yang saya sebut sebagai higher education middle income trap. Jadi higher education kita nggak bisa naik kelas karena kita tidak taat pada konstitusi pasal 31 ayat 5 yang harusnya perguruan tinggi itu menjadi pusat riset, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sampai hari ini faktanya kita hanya memiliki teaching university, semuanya ngajar. Jadi tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak ada pengembangan teknologi, yang ada ngajar semua, berarti ilmunya ngambil dari tempat lain, dikembangkan di tempat lain, bukan di Indonesia. Jadi akan sulit kita untuk naik kelas. Artinya dari sisi kemampuan ya di luar dari kondisi ekonomi kita juga yang sedang sedang sulit, itu akan berat untuk masyarakat itu bisa mengeluarkan biaya lebih karena yang didapatkan kalau dalam buku saya menyebutnya ya level kita masih SMA Jilid 2 nih, belum level universitas sebetulnya. Karena tidak ada riset yang betul-betul riset, yang betul-betul bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru, teknologi yang baru. Itu permasalahan utama kita. Jadi selama kita tidak mau mengubah pola perguruan tinggi kita menjadi pusat riset sehingga ilmunya akan ada ilmu baru terus, kita akan sulit sekali untuk terjadi pengembangan karena adanya semua ngajar saja dan itu cost-nya akan naik terus. Dan juga sistem dari dosen kita yang masuk ke birokrasi ini akan membuat biaya juga akan semakin tinggi, tetapi income hanya akan didapatkan dari mahasiswa. Nah, itu juga yang membuat tata kelola pendidikan tinggi di negara kita, menurut saya, salah jalan. Karena akhirnya pendidikan tinggi kita dikelola ala korporasi. Mahasiswa itu jadi revenue stream, dosen itu jadi OPEX. Makanya nggak heran kan, rata-rata dosen kita penghasilannya hanya 3,6 juta per bulan. Itu di bawah UMR Jakarta tuh. Kenapa seperti itu? Ya karena dosen itu dianggap biaya operasional.
Kalau profitnya mau tinggi, ya biaya operasionalnya harus dikurangi, ditekan, dan akan mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu yang dilakukan di PTN. Nah, ini yang kita harus malah kembalikan lagi. Pendidikan itu adalah hak asasi. Seperti yang tidak hanya tercantum dalam konstitusi kita, pasal 28 ayat C, tadi Pak Toto sudah menyampaikan pasal 31 ayat 1, tapi juga dunia sudah mengakui pendidikan ini sebagai hak asasi, seperti tercantum di artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana akses pendidikan tinggi itu harus terbuka dan berdasarkan merit. Itu dunia mengaturnya seperti itu. Jadi agak keliru juga pendekatan Indonesia ini memasukkan pendidikan sebagai bansos. Itu hak asasi kok. Artinya hak yang melekat di diri kita, tetapi di Indonesia dijadikan bansos sebagai jaring pengaman sosial. Menurut saya, itu satu hal yang harus kita luruskan kembali. Pendidikan tidak boleh dikomersialisasi, tapi juga tidak boleh dibansoskan. Pendidikan harus imperatif, tidak bisa karitatif. Mungkin itu Kakak sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Indra. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan Kakak Indra ya dalam tanggapannya bahwa pendidikan tinggi kita sudah menjadi higher education middle income threat gitu ya. Yang sebetulnya kita tidak taat pada konstitusi dan kemudian idealnya PTN itu dijadikan sebagai pusat riset tetapi sekarang hanya menjadi teaching university. Sehingga yang dihasilkan ya SMA kelas 2 gitu kayak level 2 ya. Level SMA jilid 2 kalau kata Kakak Indra ya. Dan memang tata kelola perguruan tinggi yang ini perlu diperbaiki karena kemudian saat ini juga dikelola seperti korporasi dan kemudian padahal pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana disampaikan di dalam artikel 26. Jadi juga pendidikan merupakan hal yang sifatnya imperatif ya yang harus bisa difasilitasi oleh pemerintah. Baik, saya lihat sudah ada ini Kakak Anggiasari. Silakan Kakak Anggiasari bagaimana dikaitkan dengan GETSI dan inklusif bagi teman-teman disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Silakan Iya, Kakak Anggi. Ya. baik, terima kasih. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Kakak Anggi? Ya. Baik, saya minta izin dulu untuk mematikan video karena sinyal di sini agak sulit gitu. Ya. Silakan Kakak Ya, Anggi. Ya. baik, saya izin matikan video sebentar. Ya, baik, terima kasih Kakak Nur Amalia dan izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI, dan juga kepada eh, para narasumber yang luar biasa dan penanggap kita yang tadi sudah ada Bapak Indra yang menegaskan bahwa kalau kita berbicara pendidikan, ini adalah hak yang melekat begitu ya. Dan itu sebabnya di sini saya sebagai seorang pemerhati untuk pendidikan inklusif mungkin dan juga sebagai GETSI spesialis yaitu gender keadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Jadi saya ingin mengajak kita untuk mempertajam satu titik yang sangat spesifik di jenjang perguruan tinggi. Karena tadi kita berbicara perguruan tinggi, bagaimana keterjangkauan itu dialami oleh mahasiswa penyandang disabilitas. Sebagai latar, data statistik pendidikan 2024 dari BPS menunjukkan ada kesenjangan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas dan hal ini melebar semakin tajam dan seiring jenjangnya. Komisi Nasional Disabilitas juga mencatat ada sekitar 4% penyandang disabilitas yang baru bisa mengakses layanan pendidikan formal. Ini artinya bahwa mereka yang berhasil menembus pintu masuk perguruan tinggi sesungguhnya adalah kelompok yang telah melewati seleksi berlapis sejak pendidikan dasar. Justru karena itu, bagi kelompok inilah negara paling berkewajiban memastikan bahwa pintu yang sudah sangat susah payah dicapai tidak tertutup kembali oleh persoalan pembiayaan dan aksesibilitas di kampus. Karena tadi kita sudah mendengar juga Pak Niko berbicara fleksibilitas. Nah, disinilah salah fleksibilitas yang
bisa kita gunakan untuk meraih lebih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang ingin berkuliah. Di titik inilah tema besar kita hari ini bertemu langsung dengan isu disabilitas. Sebab bagi mahasiswa penyandang disabilitas, keterjangkauan bukan hanya soal nominal UKT, melainkan juga soal biaya tersembunyi. Misalnya alat bantu yang juga adalah hak penyandang disabilitas seperti yang terjamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian ada pendamping. Yang kedua ada jika teman-teman tuli ingin kuliah. Secara konsisten Ibu Lestari Murdiat sudah memfasilitasi dengan adanya JBI di setiap rangkaian FDD ini. Dan hal ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar untuk banyak teman-teman disabilitas, khususnya yang memerlukan JBI, untuk tetap terus melanjutkan pendidikannya. Kemudian ada transportasi yang aksesibel, belum juga gedung kuliahnya, prasarananya, gitu. Bagaimana dia dapat mengakses setiap ruang kuliah yang dibutuhkan, bagaimana dia dapat mengakses toilet, pintu masuk untuk masuk ke gerbang, itu saja sudah membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar bagi teman-teman penyandang disabilitas yang ingin kuliah. Kemudian ada kebutuhan materi mengajar, materi ajar dalam format alternatif yang jarang masuk dalam struktur UKT. Namun nyatanya membebani. Kebijakan UKT berkeadilan yang tidak memperhitungkan komponen ini berisiko memberikan eksklusif dan stigma bagi kelompok penyandang disabilitas yang ingin bersekolah. Sekalipun secara nominal sudah lebih rendah. Dari sisi regulasi, negara sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang kuat khusus untuk jenjang perguruan tinggi. Misalnya pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan setiap satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi menyediakan akomodasi yang layak dan membentuk unit layanan disabilitas. Ketentuan ini diperkuat lewat peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang pendidikan khusus di perguruan tinggi dan diperbarui lebih operasional melalui Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Namun implementasinya tentu saja seperti yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas. Skema bantuan pembentukan unit layanan disabilitas dari Kemendikbudristek pada tahun 2024 baru menjangkau 48 perguruan tinggi dari ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Artinya, mayoritas kampus di negeri ini belum memiliki unit yang secara resmi bertanggung jawab atas kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas. Di kampus-kampus yang belum memiliki unit layanan disabilitas yang kuat, akomodasi yang layak, kendala yang dihadapi mahasiswa penyandang disabilitas sangat konkret. Aksesibilitas fisik gedung, aksesibilitas kampus yang belum ramah, kursi roda, juru bahasa isyarat, pendamping, ketiadaan bahan ajar dalam format yang lebih fleksibel, teks yang mudah dibaca, serta sistem ujian yang belum menyediakan akomodasi seperti perpanjangan waktu atau format alternatif. Ditambah lagi data terpilah mahasiswa penyandang disabilitas di tingkat perguruan tinggi masih sangat minim. Sehingga kampus maupun pemerintah kesulitan merencanakan anggaran dan layanan yang tepat sasaran. Pada akhirnya implementasi akomodasi yang layak masih sangat bergantung pada kebaikan hati dalam tanda kutip seperti tadi ya, karitatif gitu misalnya, pada inisiatif dan kapasitas anggaran masing-masing perguruan tinggi. Bukan pada mekanisme yang terstandarisasi secara nasional. Sebagai catatan kecil namun bermakna
makna, saya sangat mengapresiasi bahwa Forum Diskusi Denpasar 12 ini secara konsisten terus-menerus sejak sudah lama gitu ya, bahkan sudah bertahun-tahun. Secara sederhana pun dengan adanya juru bahasa isyarat ini. Sehingga menjadi standar minimal bagi FDD itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, belajar dari kondisi ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penekanan yang secara khusus kita sudah perhatikan dan kita sebenarnya sadari, tetapi mungkin masih tidak menjadi perhatian. Disinilah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk saat ini menjadikan teman-teman penyandang disabilitas, baik yang saat ini sedang berusaha untuk kuliah maupun yang sedang kuliah dimanapun mereka berada, bahwa ini adalah hak, bukan hanya sebagai karitatif, tetapi adalah hak yang melekat bagi setiap warga negara dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan tinggi yang inklusif menjadi sesuatu yang saya harap dalam Indonesia emas ke depan bukan lagi impian, tetapi benar-benar dapat semakin luas dan dapat semakin dijangkau oleh ragam mahasiswa yang ada di Indonesia. Semoga forum ini melahirkan rumusan kebijakan yang menempatkan inklusi disabilitas bukan hanya sebagai catatan tambahan, melainkan sebagai bagian dari reformasi pembiayaan pendidikan tinggi yang sedang kita perjuangkan bersama. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Kakak Nur Amalia. Saya Ya. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kakak Anggi. Jadi tanggapan Kakak Anggi lebih spesifik lagi terkait dengan inklusivitas ya. Bagaimana keterjangkauan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Karena saat ini faktanya baru 4% dari penyandang disabilitas yang bisa mengakses pendidikan formal dan juga bukan hanya sekedar masalah UKT atau ketersediaan jurusan, tetapi juga masalah biaya tersembunyi tadi kata Kakak Anggi yang menjadi penting. Bagaimana ruang kuliah, sarana prasarana, materi ajar dan juga transportasi itu juga bisa membantu teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan pendidikan yang inklusi. Dan saat ini menurut Kakak Anggi dari skema bantuan dari ratusan perguruan tinggi negeri itu yang aksesibilitas untuk disabilitasnya itu sudah siap itu baru 48 perguruan tinggi negeri ya terkait dengan unit layanan disabilitas. Nah, penegasan atau penekanan dari Kakak Anggi adalah bahwa disabilitas hak bagi disabilitas untuk mendapatkan pendidikan karena ini merupakan hak setiap warga negara dan bagaimana pendidikan itu bisa didapatkan secara inklusif ya dan bisa dijangkau oleh semua pihak. Baik, sekarang kita buka, kita masih ada kurang lebih 20 menit untuk sesi tanya jawab. Saya lihat di chat ini ada beberapa yang sudah bertanya. Ini kalau yang Pak Prasetyo Borobudur hadir ini bukan pertanyaan nih Pak ya. Jadi ada yang pertanyaan Ibu Minarni. Izin bertanya kepada Bapak Indra, pengamat pendidikan, langkah apa yang harus diambil agar apa nih? Nggak bisa diturunin. Agar SMA Jilid 2 tidak terjadi Ya, lagi. agar SMA Jilid 2 tidak terjadi lagi. Dan juga izin bertanya kepada Ibu Anggi, menurut Kakak apa hal penting yang perlu dilakukan di dunia pendidikan Indonesia saat ini agar disabilitas mendapatkan tempat yang sebenarnya? Silakan. Saya juga berikan kesempatan kepada narasumber yang lain untuk bisa menanggapi. Silakan, Kak Indra. Siap. Kalau buat saya langkah yang paling mudah, saya nggak bisa disebut mudah ya. Ini langkah awal yang harus dilakukan, kembali ke konstitusi. Pasal 31 ayat 5 itu jelas mengatakan bahwa pemerintah itu harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu implementasinya adalah jadikan
perguruan tinggi kita pusat riset, tapi Hmm. pusat riset yang beneran, bukan Hmm. riset-risetan, bukan Hmm. anggaran riset kecil terus dibagi dengan ribuan dosen gitu. Per Hmm. dosen cuma dapat 50 juta. Riset apa 50 juta? Hmm. Itu yang pertama. Jadi kita harus kembalikan dulu perguruan tinggi sebagai pusat riset. Nah, hasil riset baru jadi bahan ajar, kan harusnya begitu. Hmm. Di mana-mana kan begitu. Jadi kalau sekarang kan kita nggak ada risetnya, ya mungkin mungkin banyak yang mengatakan banyak kok risetnya selalu ini. Tapi kan riset tersebut, kalau saya mau jujur nih, tidak bermanfaat untuk bangsa, bermanfaatnya untuk naik pangkat kan gitu. Hmm. Kan faktanya seperti itu. Nah, itu harus kita kembalikan supaya risetnya bermanfaat untuk bangsa. Artinya kita harus melihat berapa banyak paten-paten yang akan keluar dari kampus-kampus kita. Nah, untuk bisa begitu, kita harus keluarkan dosen-dosen dari birokrasi. Nggak Hmm. ada periset itu yang adanya dalam birokrasi. Kayak Hmm. sekarang ini, tracknya tuh harus tenure, bukan PNS kayak sekarang. Yang Hmm. namanya guru besar di kampus-kampus luar negeri itu, tugas pertamanya jadi guru besar, itu adalah membawa dana riset. Hmm. Itu yang paling utama gitu. Jadi bukan menjadikan mahasiswa jadi revenue stream, kan Hmm. nggak seperti itu. Justru mahasiswa itu jadi kenapa harus membayar biaya kuliah di luar negeri? Karena dana risetnya belum mencukupi semua. Tapi Hmm. bukan bukan yang paling besar itu datangnya dari mahasiswa. Yang Hmm. paling besar itu dari riset. Hmm. Nah, itu membutuhkan political will. Mau nggak mengubah mengubah apa yang sudah terjadi puluhan tahun, ya kan? Kita ubah menjadi yang sesuai dengan konstitusi. Jadikan perguruan tinggi kita pusat riset. Hmm. Dan tadi sistem kepegawaian harus diubah, sistem kontrolnya juga harus diubah. Dalam buku saya mengatakan begini. Contoh lah, riset yang benar itu kan kayak Thomas Alva Edison ya. Hmm. Thomas Alva Edison itu kita tahu ceritanya semua bisa menemukan bola lampu setelah 10.000 kali mencoba. Hmm. Ya kan? Jadi udah gagal 9.999 kali kan, baru Hmm. dia berhasil. Hmm. Risetnya tuh baru berhasil, ya kan? Coba bayangkan kalau dia itu adalah dosen di Indonesia. Hmm. 10 kali gagal aja udah dipanggil bagian keuangan. 20 kali gagal udah dipanggil sama inspektorat. 30 kali gagal udah kejaksaan atau KPK yang turun tuh. Hmm. Nah, ini kan harus diubah. Yang namanya riset itu logikanya harus lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah, berani nggak Indonesia itu melakukan investasi untuk riset-riset seperti ini? Kan banyak hal yang sebetulnya perlu diriset di Indonesia. Kekayaan Hmm. alam Indonesia sampai hari ini aja kita kebutuhan BBM harus impor, padahal Hmm. kita penghasil minyak. Hmm. Kita katanya punya cadangan nikel terbesar, tapi kita nggak punya ahli nikel. Hmm. Geotermal juga seperti dan banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih, Kakak. Iya, makasih Kakak Indra. Silakan, ada tanggapan dari Pak Niko, Pak Toto, atau Pak Beni terkait dengan hal ini? Silakan, kalau ada. Silakan, Kakak Niko, Pak Niko, Prof Niko, silakan. Ya, saya Ya, suka dipanggil Kak Niko sebetulnya. oh, Kak Niko, Tapi maaf. tapi ini cukup nggak serius betul, eh, Kak Amalia betul. Jadi cukup saya kira tadi yang disampaikan sudah memenuhi dari jawaban yang diberikan. Ya, dan sepakat ya Prof ya, bahwa sebetulnya perguruan tinggi itu harus dijadikan lembaga riset ya. Lebih fokusnya di risetnya daripada hal-hal yang lainnya. Ya, tentu saja setiap universitas punya keunikan masing-masing ya. Oh, Jadi oke. eh, universitas karena sifatnya kan mandiri bisa memberikan keleluasaan mana yang menjadi fokus di Hmm. dalam mereka untuk bisa berdiri sesuai dengan visi misinya juga begitu. Tetapi riset itu menjadi sangat penting. Hanya yang menarik dari Pak Indra tadi itu masalah sistem tenur itu ya. Itu memang Hmm. kalau bisa Ya. diterapkan itu juga luar biasa itu. Kadang-kadang memang dosen itu kan jangankan takut dengan institusi.
takut dengan atasannya aja sering gitu. Jadi ini apa Ya. namanya, dengan adanya sistem tenur itu mungkin ya kurang lebih bisa membuat dosen itu lebih punya freedom ya, terutama academic freedomnya itu. Ya. Oke. Itu Mbak Ama, terima kasih. Ya, makasih Prof. Silakan Pak Toto. Baik, makasih Bu Amalia. Jadi menambahkan tadi melengkapi dari Mas Indra ya. Kalau dibandingkan dengan dosen di perguruan tinggi katakanlah Australia, itu kelihatan bahwa dosen kita itu harus multifungsi dalam arti dalam satu semester. Yang namanya Tridharma itu harus dijalankan semua. Hmm. Mau mengajar, riset, sama pengabdian masyarakat, jalan semua. Sementara kalau di Australia, kalau saya lihat analoginya gitu, samanya gitu ya, itu kita bisa misalnya, oke, semester depan saya mengajukan, saya akan lebih banyak riset, atau bahkan saya hanya riset aja, dan Hmm. nggak pakai ngajar gitu ya. Dan Hmm. mungkin riset digandeng sama pengabdian masyarakat. Tapi betul, targetnya adalah mendapatkan funding dari entah itu pemerintah, entah itu perusahaan gitu. Jadi riset kita itu memang benar-benar berkualitas Ya. karena fokus gitu. Hmm. Jangan dikira mengajar itu gampang, mengajar itu sulit. Kita harus menyiapkan sebelum mengajar, pada saat mengajar, setelah mengajar. Itu kalau mau berkualitas ya. Ya. Pada saat sama kita harus juga memikirkan proposal riset kita. Kalau Hmm. ini dosen Indonesia. Hmm. Yang juga memikirkan juga fundingnya gimana. Saya kira mungkin 24 jam nggak cukup gitu. Jadi, tetapi kalau dosen di Australia ini yang dekat aja. Saya nggak tahu bagaimana kalau nanti di Amerika. Saya kira mirip. Jadi ada semacam kelonggaran gitu di semester tertentu saya akan lebih fokus pada aspek tertentu dari tugas dan fungsi saya sebagai dosen. Nah ini juga membuat uh, tadi risetnya jadi berkualitas, membantu kampus mendapatkan non-traditional funding. Kan biasanya kan kita uang kuliah itu kan traditional funding, padahal sebenarnya kampus itu bisa memiliki begitu banyak income stream yang Ya. lambat. Gitu. Betul. Contohnya gini, kalau di Harvard itu saya sering berikan contoh. Di Harvard misalnya sebenarnya ongkos kuliah itu 100 ya anak didik itu akan bayar 100 mahasiswa itu. Seharusnya itu kosnya. Tapi sebenarnya mereka hanya bayar 50 bahkan cuma 25. 75-nya itu ditutup dari hibah, dari endowment fund, dari cara mereka. Jadi kampus itu juga melakukan investasi yang di bidang bidang baru sehingga ketika bidang baru itu berkembang menjadi bisnis, mereka dapat dividen, mereka dapat capital Hmm. gain dari situ. Nah, Hmm. itu yang memperkuat endowment fund perguruan tinggi di Amerika sehingga uang kuliahnya bisa terkurangi, bisa mensubsidi mahasiswa yang belajar di sana. Hmm. Sementara kita mungkin 80-90% adalah uang kuliah. Ya. Di Amerika bisa Betul. 50% dari paten, dari Ya. kerjasama riset, kerjasama kolaborasi kan macam-macam, tidak harus riset. Nah itu kan income juga gitu. Jadi itu sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Ini ada Pak Sugeng Slamet. Silakan Pak Sugeng Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Rektor. Waalaikumsalam. Ya. Ini kebetulan ada forum tentang pendidikan dengan seluk-beluk yang ada di dalamnya ya. Saya coba untuk menanyakan tentang regulasi eh, untuk pembiayaan KIP. Hmm. Ya, untuk pembiayaan KIP. Kebetulan kami di perguruan tinggi itu ada kuota yang harus kami terima. Pertama adalah kuota yang langsung dari pemerintah untuk dibagi ke beberapa PT, itu tidak bisa kita menolak karena itu bagian daripada CSR PT ya. Hmm. Namun juga ada beberapa kuota yang harus kami terima dari aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Itu juga harus kami akomodir gitu. Namun kami sebenarnya tidak beratan untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan bagi anak bangsa ya, terutama di daerah-daerah yang ada seperti di Kudus dan sekitarnya gitu. Namun yang kami rasakan saat ini adalah regulasi KIP yang cenderung pembiayaannya itu menurun dari sisi Hmm. nominal. Hmm. Contoh kasus misalnya SK baru tentang pembiayaan KIP bahwa
prodi unggul yang rata-rata UKT-nya itu non kedokteran ya, eksak tapi non kedokteran gitu, itu rata-rata ada di UKT-nya ada di angka 7,5 sampai 10 lah, karena gitu ya. Namun pembiayaan KIP yang bisa diberikan itu hanya prodi unggul itu hanya 5 juta. Ya, sehingga PT harus menanggung subsidi, mensubsidi sekian puluh, sekian ratus bahkan kalau PT itu cukup besar dia bisa prodinya banyak itu bisa menerima sampai ratusan KIP gitu ya. Ini cukup memberatkan bagi PT khususnya PTS harus sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan tinggi untuk bersama-sama pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya cukup berat untuk mensubsidi KIP yang harus nombok segitu. Ya, dulu SK sebelumnya itu bisa sampai 8 juta untuk yang non kedokteran, untuk yang kedokteran itu bisa sampai 12 juta. Nah, ini contoh untuk prodi di bawah unggul yaitu baik sekali itu hanya subsidinya 3 juta. Kalau UKT-nya 8 juta, berarti PT harus nombok 5 juta kali sekian jumlah mahasiswa KIP yang diterima. Nah, ini tentu tidak tentu cukup memberatkan bagi kami yang ada di perguruan tinggi yang ada di daerah. Nah, mohon pemerintah untuk meninjau kembali tentang regulasi KIP yang existing tahun ini. Dan tahun ini belum ada perubahan juga. Artinya cukup berat untuk kami bisa menindaklanjuti mahasiswa yang masuk dari jalur KIP. Saya kira itu mohon tanggapannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Silakan Pak Dr. Beni dari Kemendikti, silakan. Bagaimana kita mengatasinya masalah KIP ini? Baik, terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya memang kami sepakat bahwa akses baik negeri dan swasta itu diperluas ya Pak ya. Ya tentunya ini perlu semacam kerjasama dengan pihak yang menetapkan terkait dengan kuota itu gitu. Kemdikti-Saintek saat ini adalah sebagai berfungsi sebagai pertama ya tentunya menetapkan atau mensaring usulan-usulan yang masuk berdasarkan dengan kapasitas yang disediakan ya. Yang pertama. Kedua, tentunya selama ini yang memang kita rasakan adalah permintaan itu selalu lebih banyak daripada kapasitas yang disediakan atau yang tersedia. Nah, karena kita tahu bahwa kapasitas fiskal dari pemerintah tentunya ada batasnya. Nah, kita yang bisa kita lakukan adalah mengajukan peningkatan kapasitas tersebut agar nanti akses dan tersediaannya itu bisa diberikan lebih banyak lagi kepada berbagai pihak. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan nominalnya ya Pak ya, tentunya kami nanti berkomunikasi Pak dengan kita punya namanya unit pusat pembiayaan dan asesmen perguruan tinggi. Nah, disitulah sebetulnya yang istilahnya mengkoordinasi ya seluruh aturan dan juga UKT-UKT yang ada di perguruan tinggi. Jadi ini memang prestasi ini ada hal yang perlu kita sampaikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah memang karena ingin meningkatkan jumlah, ya tentunya dengan meningkatkan jumlah ada konsekuensi dengan kapasitas yang terbatas. Kita ingin meningkatkan jumlah penerima dan konsekuensi trade-off-nya adalah semacam menurunnya komponen pembiayaan yang tadinya 7 juta tadi di sana disampaikan 5 juta ya. Tapi ini ntar saya klarifikasi ya Pak ya, mengapa bisa seperti itu. Apakah memang aturannya mengatur seperti itu ataukah memang ada pertimbangan lain. Jadi sepengetahuan saya sebatas itu Pak. Jadi mohon maaf kalau berubah terkait regulasi nanti saya coba klarifikasi kenapa yang sebetulnya harusnya dapat sekian kok diberikannya sekian, itu kira-kira kenapa itu nanti saya coba cek lagi ya Pak ya. Mohon maaf saat ini saya belum bisa menyampaikan penjelasan lebih detail. Terima kasih Pak. Jadi
Terima kasih banyak, Dr. Beni. Jadi, sebagai sudah dikemukakan akan coba dikoordinasikan nanti bagaimana UKT itu bisa sesuai. Baik, karena waktu yang terbatas, maka kita akan mengakhiri diskusi ini dan sebelum mengakhiri, saya serahkan kepada Bapak Saur Huta Barat sebagai wartawan senior untuk bisa merangkum diskusi kita siang hingga sore hari ini. Kepada Bang Saur, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira saya tidak merangkum, cuma mau menggarisbawahi kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan mestinya memang tanggung jawab negara, bukan menjadi tanggung jawab warga, tanggung jawab orang tua mahasiswa, tanggung jawab mahasiswa. Selama konstitusi itu tidak dijalankan, saya kira Indonesia emas itu ya mimpi doang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi penutup dari Bang Saur bahwa ada mandat konstitusi yang seharusnya dijalankan oleh negara dan mudah-mudahan itu bisa dijalankan secara baik sehingga mimpi 2045 Indonesia Emas itu memang bisa terwujud. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber, Dr. Beni dari Kementerian Dikti, Saintek, kemudian Prof. Niko dari Universitas Pelita Harapan, Pak Toto dari IMN MTek, kemudian juga Kak Indra dan juga Kakak Anggi sebagai pengamat pendidikan dan pengamat GETSI Inklusi. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti diskusi FDD 12 pada hari ini. Dan sampai terakhir masih tersisa 80 peserta yang masih mengikuti dengan serius. Saya atas nama moderator dan penyelenggara FDD mengucapkan terima kasih atas partisipasi para narasumber dan Bapak serta Ibu semua. Sampai berjumpa di FDD berikutnya pada Rabu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.